Nge-lag Jul. Hmm. Oh dia nanya tuh, Bang, cara give unlock di sini Jun, bisa mantau real time Jun. Ya. Halo sobat JKN, siapa nih udah join? Agas. Makasih Mantikazu. Wah di give Bang Mantikazua, thank you Bang. Thank you, Sobat Bang. JKN jangan lupa tap layar dan sebar live-nya ke saudara-saudara kita, teman, biar banyak yang nonton dan makin rajin kita menyebar informasi via live. Dia nanya. Belum ada nanya. Mak, ini Bang Citra nih, MCM nih give mawar kelas kali. Kelas Bang Citra. Halo Kak Ratna, selamat bergabung. Kak Ratna ada yang tanyain seputar program JKN Bintang Kejora Cherry. Bang, kalau KIS Pekanbaru bisa nggak dipakai operasi cesar di Batam? KIS Pekanbaru bisa jadi. Tergantung rujukannya. Real time performance. Bisa lah sih kan. Nah ini aja. Tergantung ya Kak Bintang ya, rujukannya gimana. Kita untuk berobat di luar domisili itu bisanya 3 kali Kak. Real time viewers 3. Buat mantau tapi bisa nonton sih, bisa nonton. Gimana? Ini konek. JKN. Atau harus ganti jadi BPJS Mandiri. Bang, aplikasi JKN saya kenapa nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa dibuka ya kenapa Kak Pendosa? Atau harus diganti BPJS Mandiri? Nggak juga Kak Bintang, dia tergantung kan. Kak Bintang mau CSR itu kan pertama mungkin udah berobat ya di FKTP, tergantung rujukannya Kak. Pokoknya tergantung indikasi medis apa kata dokternya. Nanti misalnya Kak Bintang lama, tapi kalau KIS-nya APBD APBN kan udah. Pasti awalnya diminta surat rujuk, dan surat rujuk itu dari puskesmas kan. Nah, pasti rujuknya di daerah setempat. Biasanya gitu sih. Bang, siapa namanya? Bintang. Pak Bintang. Kalau PNS kelas 2 karena karena golongan 2 dan pensiun di gol 3 bisa pindah kelas nggak Kak? PNS Kelas 2. kelas 2. Mau naik kelas maksudnya ya? Kalau udah pensiun, ini pensiun ya? Enggak Pensiun. ya? Dan pensiun di Oh, golongan 3. pensiun kayaknya nggak ada deh di kelas 2. Pensiun biasanya rata-rata di kelas 1 sih. Itu pun kalau mau naik kelas 2, sebenarnya kita bisa naik rawat inapnya aja sih. Jadi kalau misalnya ngerasa kurang di bukan pelayanan sih, lebih ke apa ya? Ya mungkin pengen lebih VIP lah gitu. Lebih naik kelas ya bisa kok pas waktu rawat inap. BPJS bayi bisa ikut BPJS ibunya nggak? Kalau ibunya PBI Kak. Kalau PBI itu Kak Sylvia itu lapornya ke Dinas Kesehatan ya Kak Sylvia atau Dinsos untuk mendaftarkan anak bayinya. Kantornya di mana Bang? Kak Pendosa, kantor BPJS Kesehatan cabang Tanjung Pinang ada di Jalan Sunario, di turunan Sunario depan masjid. Isi gap Bang. Robocop menyukai live. Terima kasih Pak Robot. Ya sobat JKN jangan lupa di share, di tap layarnya supaya banyak nonton. Itu enggak real.
Iya ini Enggak ada. bed lambat dikit aja. Nggak bisa nih. Tak bisa. BPJS PBI tiba-tiba nonaktif. Itu aktif lagi nggak bang? Soalnya nunggak 2 bulan. Gimana Mas Citra? Tergantung sih, kalau udah nonaktif tiba-tiba nih nonaktif, kalau seandainya mau berobat gimana? Lebih baik ini sih ngurus lagi ke Dinsos atau Dinkes. Nah biasanya untuk penerima PBI yang sudah nonaktif itu masih diberi kesempatan kok untuk diaktifkan lagi di dinas sosial. Tapi yang jelas urus secepatnya lah. Betul sekali. Bang, udah selesai rehab, bisa ubah vaskes dan apakah langsung bisa dipakai? Kak Yara, bisa Kak Yara. Kalau rehabnya udah selesai, itu langsung aktif. Dan kalau udah aktif, bisa ubah vaskes langsung di aplikasi Mobile JKN. Di menu perubahan data peserta. Kak, suami dipotong 1% buat BPJS itu udah termasuk istri belum ya? Kalau mau daftarin istri harus bayar lagi nggak? Nggak nih. Enggak, Ibu Umu Kaula. Nih pas kali nih pertanyaannya sesuai Nah, kerjaan jadi Mas Citra. untuk pekerja itu kan memang sudah dipotong ya 1% dari gajinya. Itu dia sebenarnya dapat menanggung satu istri atau satu suami dan 3 anak. Nah, 3 anak aja nih bisanya. Nah, nanti kalau punya anak keempat, anak kelima dan seterusnya gimana? Biasanya kayak gitu kan pertanyaannya. Itu sebenarnya bisa juga ditanggung, tapi dengan syarat dipotong lagi 1% lagi gajinya. Cuman untuk anak yang dapat ditanggung itu ada batas usianya ya. Kalau anaknya masih umurnya di bawah 20 tahun itu masih dapat ditanggung. Nggak ada potongan kok untuk istri. Cara gabungin BPJS istri ke suami. Kak yang baru nikah, Mas Fred. Itu pertama lapor dulu sih ke Disduk. Jadi diperbaharui dulu kakaknya. Kalau udah nanti diupdate di Pandawa. Bisa. Nah, nomor Pandawa tuh ada nomor Pandawa. Nanti diupdate di situ aja langsung. Iya, tapi tergantung juga nanti kepesertaannya apa. Kalau sama-sama kerja nanti tetap terpisah ya Mas Citra ya. Ya. Kalau PBI Kalau lebih PBI baik bisa. urus. Tapi kalau seandainya suami udah kerja kan mau nambahin nih tanggungan suami itu Pandawa juga bisa kok. Berarti itu harus daftarin istrinya enggak? Soalnya dari tempat kerja katanya cuma daftarin suami aja. Kak Umu. Enggak kok, memang sebenarnya yang didaftarin yang Itu bayar suami itu ya? memang suami, Suami, ya. tapi Bisa menanggung ya? Ya, untuk pekerja itu dia punya hak untuk menanggung anggota keluarganya. Betul. Memang daftarin suami aja Kak Umu yang dipotong gajinya. Nah, 1% yang dipotong dari gaji suami itu menanggung istri dan 3 orang anak. Nah, jadi tinggal masukin aja nama istrinya gitu. Wah, luar biasa duta BPJS case ini. Wis, terima kasih Terima Mas kasih Bang Yogi. Bang Yogi nih, mantap nih, the best. Dia biasanya rajin gift sih. Ini game ya, Bang Ngasih. Yogi, gamenya ya Bang Yogi ya. Kalau mau cairkan BPJS ke tenaga kerja gimana caranya? BPJS tenaga kerja nggak di kita ya, Kak Petir ya, di BPJS tenaga kerja langsung, kita BPJS kesehatan. Bang, saya KTP di Karimun, mau bikin kartu BPJS, apakah bisa di Pinang? Bisa. Mau buat kartu BPJS ya, kalau mau bikin kartu, kalau daftar BPJS maksudnya mungkin ya, itu bisa di mana aja kok, mau di Lingga, mau di Anambas. Yang penting bersedia aja sih mau daftar. Betul sekali. Infoloker area Jawa, Kak Caca, bisa pantau aja Kak di Instagram resmi BPJS Kesehatan dan website. Jangan lihat yang lain ya Kak ya, nanti ada penipuan pula. Kak, kalau BPJS Mandiri aktif tapi KTP belum jadi karena pergantian data, kakak karena nikah, lahiran bisa nggak dipakai? Kalau aktif bisa, Kak Tik. Intinya kalau aktif bisa dipakai ya Kak ya. Oke, terima kasih infonya. Sama-sama Umu Kaula. Maaf Kak, update kakak tadi di mana Kak? Update kakak Mas Citra. Ya, di Dukcapil. Ya. Mas Fred udah ada kakak baru atau belum Mas? Kalau udah ada tinggal
update ke BPJS-nya. Atau kalau udah update dari Dukcapil bisa juga pakai Pandawa untuk update, bisa juga. Nih nomor WA Pandawa ya, Mas Pred ya. Cara update bayi lahir perusahaan gimana? Cara update bayi lahir perusahaan. Nah, Nambahin bayi baru lahir kayak tanggungan perusahaan kayaknya. enggak, bukan. gimana? Jadi kan memang untuk bayi baru lahir kan memang dia namanya bayi nyonya. Jadi kalau mau ganti bisa nih ngelapor ke atasannya atau bisa juga update ke Pandawa juga bisa. BPJS ku ada sisa uang 55.000 bisa nggak diambil? Kalibrasi BPJS apa ini Kak maksudnya Kak ada 55.000? Ketenaga kerjaan kali ya? Bang, bayi baru lahir bisa ikut BPJS KIS masuk sendiri apa ngurus? Harus diurus Kak user. Coba lapor ke Dinkes atau Dinsos ya Kak ya untuk BPJS yang bantuan pemerintah. Cara gabungin gimana Kak biar satu kakak? Kak squad gimana Kak biar satu kakak? Ini tergantung dulu kalau segmennya gimana. Kalau seandainya istri dan suami sama-sama kerja itu bisa digabungin sedalam satu mobil JKN gitu mungkin maksudnya ya. Tapi kalau seandainya sama-sama kerja nggak bisa. Tapi kalau suaminya kerja atau istrinya kerja bisa tuh digabungin. Ngambil apa tuh? Ngambil jalur. Bang ambil jalur 14 hari Kak Edi Juanda. Masa tunggu 14 hari. Kak Edi baru buat mandiri yang baru ya Kak ya. Nanti kalau udah 14 hari Kak Edi bisa bayar dan langsung aktif ya Kak. Abis nunggak 2 tahun terus bayar nunggu berapa lama bisa aktif? Langsung aktif. Langsung aktif. Pokoknya bayar langsung aktif ya Kak Mangkumudo. Jadi walaupun pergantian data selama BPJS aktif bisa Kak Tip. Ya betul bisa. Awalnya kesehatan. Kak kalibrasi kalau BPJS kesehatan itu nggak ada saldoan gitu ya Kak ya? Cara biar satu kakak di APK JKN. Kak Square mungkin maksudnya di aplikasi JKN itu ada satu ya. Jadi aplikasi mobil JKN itu Kak dasarnya itu by kakak. Jadi kalau misalnya Kak Square itu kakaknya ada berapa orang misalnya 4 itu pasti dia jadi satu nanti di mobil JKN kecuali dari 4 orang di kakak itu ada yang bekerja mungkin dibayarkan tempat kerjanya atau mungkin ada yang dibayarkan pemerintah. Nah itu baru nanti terpisah Kak. Tapi kalau memang udah satu kakak semuanya bayar mandiri bayar sendiri ya. Nah itu pasti satu Kak di mobil JKN nya. Jadi kita per kakak dan per segmen juga Kak. Maksudnya gimana? Awalnya saya mandiri terus dibayar pekerja. Jadi ada sisa uang 55.000. Maksudnya sisa di mana nih Kak? Nggak ada sih. Mungkin kalau sisa itu bukan sisa sih, biasanya nggak ada sih kita sisa. Paling tunggakan sih ada sisa tunggakan seperti itu. Tapi kalau lebih kayaknya nggak ada deh. Kan lagi nih. Semuanya BPJS pemerintah. Oh, PBI semua deh, tapi cuma ada 2. Biasanya memang kalau PBI ini kadang bisa kadang-kadang bisa sih. Dia karena kan bisa Kak. PBI ini kan dia ini anggaran pemerintah ya. Jadi ya itu jadi pas pendaftarannya mungkin dulu satu-satu didaftarin. Itu daftar sendiri atau didaftarin RT RW biasanya didaftarin satu-satu sih, nggak sekeluarga. Kak, kenapa anak saya tagihannya terhitung sejak lahir? Betul, Mang Cuman. Jadi per tahun 2018 ya? 2018 itu dihitung sejak lahir, Kak Mang Cumang. Nah, itu berlaku untuk mandiri ya? Berlaku untuk peserta mandiri. Ganti nama di BPJS gimana? Oh, pastikan dulu apakah memang namanya tidak sesuai di KTP. Kalau ini ya, kalau memang tidak sesuai bisa diupdate kok pakai Pandawa, bisa diupdate. Kak Oktavia langsung aja masuk di WA Pandawa, nanti dipilih di menu administrasi ada perubahan atau perbaikan data gitu di situ Kak. Bagaimana pecahin dari kakak dari keluarga Kak Nova?
Kak Naufal kalau memang kakaknya udah terpisah Kak, nanti tinggal update aja Kak di BPJS kita, di kitanya Kak, di Pandawa juga bisa. Kak, apa risikonya kalau telat bayar BPJS 1 minggu? Kalau seandainya telat bayar ya, belum ganti bulan nggak ada sih. Tapi kalau telat bayar hingga beda bulan, itu kita kena denda masa rawat inap Rawat sih. inap. Ya, rawat inap ada masa denda rawat inap 14 hari, 45 hari. 14 hari, 45 hari. 45 hari. Ini mau jam 14 hari nih. Aku kan bikin BPJS Mandiri, anakku nunggu 14 hari, tapi mengganggu BPJS aku enggak Kak? Enggak kok, enggak. Neng Hasana enggak. Ada mau apa nih tadi nih? Kak kalibrasi juga nih. Ada mau saya di aplikasinya. Di aplikasi apa Kak kalibrasi? Ini yang ada ini tadi ya? Kenapa nggak bisa masuk ke BPJS perusahaan suami ya Kak, padahal sudah didaftarkan HR-nya. Kenapa nggak bisa masuk ke tanggungan ya? Bisa kok. Kalau memang tidak didaftarkan ya, ada kemungkinan sih kalau seandainya istrinya udah kerja juga ya, berarti kan udah ditanggung oleh tempat kerjanya ya. Jadi memang nggak bisa ditanggung suami. Tapi kalau memang misalnya si istri nggak bekerja nih, dia statusnya non aktif bisa. Tapi kalau sama-sama kerja nggak bisa. Kak kalibrasi coba di DM aja Kak kalau misalnya memang ada kendala yang mau ditanyakan. Ayo Bang. Punya saya yang subsidi, kenapa bisa pindah ke Mandiri Bang? Padahal sebelumnya juga nggak pernah bayar. Itu dari kami nggak pernah sih melakukan perubahan data. Coba ditanyakan mungkin ke ayahnya atau ibunya selaku penanggungnya, apakah memang sudah pernah melakukan perubahan data. Bang, mohon infonya, saya pengguna BPJS Mandiri, sementara suami ASN. Apa saya tetap di Mandiri? Bisa ditanggung kok. Bisa ditanggung. Itu lapor aja ke bagian keuangannya atau lapor ke bagian kepegawaian di instansi suaminya. Itu bisa kok ditanggung. Itu masuk. Total nih sekarang 50. Punya anak soalnya, dia dibuatin dari tempat kerja suami. Apa nih Kak Kevin nih tadi? Saya mau cetak kartu BPJS, gimana ya caranya? Kak Kevin, sekarang kita nggak ada cetak kartu lagi ya Kak ya? Jadi berobat cukup pakai NIK aja Kak, yang di KTP. Ya, kalau mau kartu kita ada kartu digital sih di sini. Itu di mobil JKN pencet aja sih ini kartu, nanti bakalan muncul nanti kartunya. Itu dia. Mas, kalau saya nanggung mama saya bisa dengan rekening saya? Bisa Kak, kalau mau pantokain. nanggung orang tua. Kak, kalau lewat Pandawa mobil JKN kartu BPJS cetak sendiri atau dikirim? Kita nggak ada cetak kartu lagi Kak Irfan, cukup pakai KTP aja. Kak, kami satu kakak 6 orang BPJS PBI, tapi ayah saya tidak terdaftar. Gimana solusinya ya? Lapor aja ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan. Kamu pindah BPJS dari PT ke Mandiri, apakah nanti pembayaran harus? Kak mau pindahkan BPJS dari PT ke Mandiri, apakah nanti? Oh iya, berarti Awal lahir. dulunya udah ini ya, udah pernah didaftarin oleh PT-nya ya, dan sekarang non aktif ya. Kalau non aktif karena tidak bekerja lagi, itu bisa kok ini diaktifkan melalui Pandawa, dan itu tidak ada pembayaran sejak dari lahir, nggak ada. Jadi nanti kalau mau ngurus mandiri bisa pilih masa tunggu atau tanpa masa tunggu. Kak, gimana pengaktifan kembali peserta 21 tahun? Kak Titi. Itu lapor ya ke ini kalau di tempat kuliah. kerjanya untuk pelaporan anak. Nah, jadi kan anak untuk pekerja kan menanggung anak tapi usianya udah lebih dari 21 tahun. Itu kalau untuk
untuk badan usaha lapor ke HR-nya dengan melampirkan surat aktif kuliah atau bukti bayar semester terakhir. Itu berlaku juga untuk ASN ya. Untuk Itu mandiri kalau mandiri nggak ada sih batasan 21 tahun. langsung aja ya. Mm-mm. Kak maaf mau mana tadi? Oh udah kelewat. Berarti cetak sendiri ya. Kak Irfan nggak perlu cetak kak, nggak perlu cetak kartu, cukup pakai KTP kak. Kalau terdaftar di PBI waktu masuk di RS, apakah bisa naik ke kelas 1? Nggak bisa Nggak Kak. bisa kak Rizkita. Bang, aku BPJS PBPU dari kampung. Sekarang nikah lagi proses kakak KTP pindah kota, itu bisa tetap aktif. PBPU mandiri ya? PBPU Pemda juga ada PBPU. PBPU apa Iya, dia ada PBPU itu ada PBPU mandiri, ada juga PBPU Pemda. daerah yang kalau daerah itu yang pemerintah punya, tapi kalau pindah kakak yang siapa dari nih? pemerintah nggak bisa aktif lagi biasanya. Kak PDB kalau PBPU Pemda gimana sih? Kalau PBPU Pemda misalnya mau pindah tempat, pindah KTP misalnya di kabupaten lain Kota atau kota baruan. lain, itu Nggak aktif. pas nanti ada kemungkinan dia nggak aktif lagi. Karena kan pemerintah selalu ini ya cek datanya yang mana masyarakatnya nih. Mana yang udah pindah gitu Mana ya. yang pindah. Bang, cara buatin BPJS bayi gimana ya? Kak wanita penjahat. Langsung aja kalau melahirkannya di klinik atau rumah sakit, nanti dari klinik dan rumah sakitnya langsung daftarin. Betul. Apa saja persyaratannya kak? Karena anak udah pisah kakak. Apa nih kak titik tadi? Oh, peserta 21 tahun. Udah pisah kakak udah nikah berarti ya? Atau gimana? Oh, udah nikah berarti Oh, kalau udah nikah atau tidak sekolah lagi misalnya itu nggak bisa ditanggung lagi. Iya. Jadi kalau mau aktif itu paling alihkan ke mandiri atau ajukan ke pemerintah juga bisa kalau memang membutuhkan ya. Dan kalau kerja pun ya ke tempat kerjanya gitu. gitu. Saya dulu pakai BPJS Mandiri, terus alhamdulillah dapat PBI, tapi masih ada tunggakan. Gimana tuh? Kak Tias untuk tunggakannya, Kak sebelumnya alhamdulillah Kak Tias bisa yang PBI dan bisa aktif, bisa dipakai. Cuman untuk tunggakannya tetap harus dilunasi ya Kak Tias ya. Takutnya nanti kalau sewaktu-waktu non aktif kan harus alih ke mandiri ya kalau misalnya urgent. Nah, nanti tunggakan itu tetap masuk. Betul. Kak, kalau BPJS masa berlaku habis itu karena apa? Setiap bulan sudah dipotong dari kantor padahal. Masa berlaku habis ya. Itu paling ada 2 sih. Itu biasanya untuk P3K atau PTT di setiap instansi. Nah, memang untuk instansi yang pernah mengajukan PTT atau P3K itu memang tiap tahun harus dilaporin. Kalau nggak dilaporin dia akan otomatis nonaktif. Karena SK itu kan per tahun ya kalau untuk PTT, tapi kalau untuk P3K 5 tahun. Jadi kalau untuk P3K per 5 tahun lapor. Tapi kalau untuk PTT tiap tahun harus lapor. Kalau dari Mandiri ke PBI gimana caranya Kak? Kak Kilda untuk yang PBI itu bisa lapor ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial ya Kak ya. Kak, BPJS anakku nunggak 15 bulan, kalau dibayar lunas bisa aktif lagi nggak ya? Bisa. Bisa Kak Solo, langsung aktif. Bikin BPJS Mandiri tapi belum aktif karena belum pernah disetor. Apakah tagihannya jalan terus? Oh, enggak. Cuman kalau nanti dulu kan mungkin udah pernah ngurus ya, harus bayar 14 hari ke depan. Nah, kalau terus lama nih nggak bayar, nah dia nanti bakalan nggak akan nambah, terus juga nggak dapat dibayarkan lagi. Jadi harus ngulang lagi, urus ulang lagi. Seperti buat baru lagi. Hmm, Tapi itu kalau memang belum pernah dibayarkan sama sekali ya. iya. Tapi kalau udah bayar sekali aja berarti tunggakannya udah masuk. Iya. BPJS APBN sama BPJS Pemda perbedaannya apa Kak? Kalau Pemda itu didanai oleh daerah. Kalau BPJS APBN, PBAPBN itu dibayarkan negara. Mau rubah dari PBI mana nih? Mau rubah dari PBI ke premi
Bisa langsung aktif nggak ya? Bikin yang nggak ada masa tunggu bisa nggak? Oh, dari PBI ke Mandiri berarti ya? Yang Oh, nggak ada masa tunggu. kalau masih aktif terus langsung diubah itu dia nggak akan ada masa tunggu sih. Tapi kalau dia non aktif nih dari PBI udah lama itu bisa diurus mau masa tunggu atau tidak masa tunggu. Yang jelas kalau untuk masa tunggu dihitung tuh sejak kapan non aktif, itulah dibayarkan iurannya sesuai dengan pemilihan kelasnya. Betul. Kak, ini saya ke daftar PBI, suami BPJS Mandiri, anak belum kedaftar, gimana ya? Lapor ke Dinsos atau Dinkes. Kalau mau daftar Mandiri, lapor ke Dinkes atau Dinsos ya Kak Oh, Grosir ya. Mandiri, PBI. PBI. Nah, kalau mau Mandiri tinggal daftar aja lagi Kak. Hmm. Misalnya mau ikut suaminya yang Mandiri. BPJS nunggak 5 tahun, mau diaktifkan bayarnya berapa ya Kak Indria? Kalau untuk bayarnya itu sebenarnya batas maksimalnya itu 24 bulan. Nah, anggaplah iurannya udah lama nggak dibayarin nih sampai 5 tahun. Sebenarnya cukup bayar 24 bulan aja, berarti cukup. Tambah 1 bulan berjalan. Ya, berarti 2 tahun aja yang dibayar. Betul. Untuk tergantung jumlahnya, tergantung kelas berapa. Betul. Kak, berapa lama nunggu BPJS aktif ya Kak? Nunggu aktif ya. Kak Nopa. Kalau mandiri tergantung pas pengurusannya ada masa tunggu atau tidak. Kalau PBI itu tergantung dari pemerintah ya. Tapi kalau badan usaha ya boleh ditanyakan lagi ke HR-nya. Betul. Bang, waktu jawab ya Kak Selfie, apa pertanyaannya Kak? Kak Iksmi, non aktif karena tidak dibayar sejak ortu meninggal, apakah bisa diaktifkan kembali? Bisa Kak. Mas, emang BPJS itu sebulan cuma bisa periksa sekali ya? Enggak, Kak Sasjaya. Ramai kalau kita berobat sakit bisa Kak. Penting kita sesuai alur ya Kak, dan indikasi medis. Gimana kalau sudah 5 tahun terus 1 tahun sudah nggak bayar lagi? Apa bisa aktif lagi dan uang sebelumnya sudah hangus ya? Gimana kalau sudah 5 tahun terus 1 tahun sudah nggak bayar lagi? Kalau udah nggak bayar berarti non aktif Bu. Bu, bukan hangus. Bukan hangus. Kalau denda rawat inap tapi belum 45 hari sudah di mana tadi? Hilang dia. Oh ini. Kau undang siapa juga? Bisnis. Awalannya kan ikut RS Kak, tapi udah resign dan mau mandiri, itu berapa lama aktifnya? Bisa langsung dialihkan aja lewat WA Pandawa. Jangan. Bisa langsung lewat WA Pandawa aja Kak, berapa lama aktifnya. Kalau dari dari pekerja ke itu masih ada masa tunggu juga ya? Tergantung. Oh iya betul. Kalau pekerja itu biasanya kalau didaftarin bulan ini aktifnya bulan depan. Terus ada yang nanya kok Pandawa bermasalah yang nggak bisa upload foto KTP. Ya ukurannya Kak diperkecil. Saya bayar denda keterlambatan gimana ya Kak? Soalnya pernah telat. Nggak ada sih bayar denda karena terlambat. Tapi denda iuran nggak ada. Nggak ada. Denda rawat inap adanya ya kalau misalnya sebelumnya non aktif. Kak mau tanya, dapat BPJS dari pemerintah PBI bisa nggak dialihkan ke BPJS KIS? Ya PBI itu KIS biasanya. Iya, PBI itu biasanya KIS Kak. Mungkin maksudnya dialihkan ke Mandiri kali Kak ya. Bisa Kak, Rosmalinda. BPJS APBN pindah ke tanggungan suami. Bisa nggak Kak? Mungkin suaminya bekerja ya Kak Panda ya? Ya, bisa. Kak Panda lagi masalah, udah nih. Terus solusi gimana? Apa bayar yang 1 tahun baru bisa aktif? Bayar tunggakannya Kak Santi Siha baru bisa aktif Kak.
Kak, kalau BPJS tiba-tiba nonaktif karena kemauan sendiri bacaannya, bisa diaktifkan kembali? Bisa. Kak Adiba itu resign ya, Kak Adiba ya biasanya. Ya biasanya resign. Dialihkan ke Mandiri aja Kak, bisa aktif lagi. Kak, saya buat BPJS tapi nggak ada kartunya, belum tercetak, cuman di aplikasi JKN. Di mana ya kalau mau cetak? Coba tadi. Kak, siapa nih sebelumnya? Kak Feni, sebelumnya saya informasikan dulu untuk sekarang BPJS itu memang tidak mencetak kartu Kak, karena sekarang cukup menggunakan KTP aja untuk berobat. Tapi kalau Kak Feni mau lihat kartu digitalnya, bisa di aplikasi Mobil JKN. Mobil JKN terus di menu kartu. Nanti dipencet aja nanti kartunya muncul. Nah, di situ Kak Feni di depan, paling depan tuh, paling depan tengah-tengah itu ada kartu digital. Aku kan telah bayar berapa bulan, jadi sudah ikut Mobil JKN. Kalau seandainya sudah lunas apa pembayarannya? Aku kan telat bayar beberapa bulan, jadi sudah ikut Mobil JKN. Kalau seandainya sudah lunas, ikut ini kali ya? Ikut apa maksudnya nih? Maaf Kak, tarik mungkin pertanyaan bisa diperjelas Kak. Aku sudah ikut aku sudah telat berapa bulan, sudah ikut Mobil JKN, terus kok lunas gimana? Aku sudah telat berapa bulan, terus sudah ikut Mobil JKN, terus lunas gimana? Oh iya, berarti kalau jelas. Bang, kalau mau login Mobil JKN tapi lupa nomor HP yang didaftarin itu gimana? Itu bisa diupdate atau perubahan data Pandawa ya Bang yang bisa ya? Pandawa. Untuk perubahan nomor HP, perubahan data diri bisa di nomor Pandawa. WA Pandawa. Kak, BPJS ku masuk pemerintah, sedangkan BPJS suami dan anak pertama mandiri. Oke Kak Okta, mungkin nggak ada masalah Kak Okta selagi aktif, atau misalnya kalau suaminya mau pindah ke BPJS pemerintah juga bisa lapor ke Dinkes atau Dinsos ya Kak Okta ya. Kak, saya punya tunggakan BPJS Mandiri, kalau udah dilunasi apa saya bisa keluar dari BPJS Mandiri? Nggak bisa Kak, karena untuk segmen Mandiri memang nggak dapat dinonaktifkan. Untuk sementara, untuk sekarang, untuk BPJS yang dapat diberhentikan itu untuk pekerja atau PBI. Kalau untuk Mandiri belum bisa untuk dinonaktifkan, karena dia memang program pemerintah ya, jadi tetap wajib diikuti. Betul. Wajib warga negara Indonesia untuk terjamin jaminan sosial, terdaftar jaminan sosial. Bang, kalau mau login Mobil JKN tapi lupa nomor HP yang daftarkan itu bagaimana? Udah ini kan tadi ke Pandawa. Ke WA Pandawa aja, di perubahan data dulu, ganti nomor HP-nya. Ini membuat BPJS anak kedua. Bisa nggak ya yang pemerintah juga? Bisa Kak Okta. Lebih baik laporkan sekarang daripada nanti pas urgent baru ngelapor. Jadi urus-urus jauh-jauh hari. Ke Dinkes atau ke Dinsos ya Kak Okta ya. Itu pesan dari Dinkes Tanjung Pinang ya, dan Dinsos Tanjung Pinang. Satu kakak, tapi pas ganti vaskes kenapa cuman mama yang pindah vaskes Bang, nggak semua? Itu bisa dipilih Kak, nggak punya mama mau pindah satu aja atau pindah semua? Ya, satu kakak biasanya. Kak, apa benar BPJS Mandiri sekarang free? Free apanya nih Mbak Mala nih? Yang free itu BPJS yang ditanggung bantuan iuran dari pemerintah ya Kak ya? Kalau sudah, maksudnya Kak Tari ini ikut cicilan ya Kak? Apa program rehab bukan ya? Program rehab di Mobil JKN ya? Kalau sudah lunas apakah pembayaran saya seperti semula? Ya pasti. Iya, kalau udah lunas per bulan biasa Kak. Kayak iurannya berapa sebulan, yang kelas berapa. Kak, kalau status penangguhan tapi urgent buat kuret apa nih kuret, bisa langsung aktif nggak? Tergantung nih, kalau seandainya penangguhannya itu karena baru mengurus ini ya, mengurus kalau ngurus mandiri kemarin di kantor itu dan penangguhan kan harus nunggu 14 hari. Nah kalau mau langsung bisa kok, tapi tadi ubah menjadi tanpa masa tunggu, jadi harus membayar nih iurannya sejak dia nonaktif. Apalagi nih, langsung hilang. Kak, kenapa bisa belum aktif padahal sudah bayar tunggakan? Kak Rasma Sob,
Dipastikan dulu Kak, kita paling lama tuh sebenarnya 3 hari sih paling lama. Tapi kalau memang urgent nanti langsung lapor aja ke kantor terdekat. Betul Kak Risma. Karena biasanya langsung aktif Kak. Mungkin bias- kalau kalau lama mungkin karena ada kendala jaringan. Nah, biasanya 15 menit udah aktif kok. 15 menit, 5 menit itu udah aktif biasanya. BPJS Mandiri tapi nunggak apa bisa pindah ke PBI. Kak Putri bisa coba aja dulu ke Dinkes atau Iya. Dinsos. Kak bantuin daftar JKN susah banget punya aku. Daftar aplikasinya ya Kak ya, mobile JKN-nya ya. Ada kendala di mana Kak? The Markisob. Kak kalau resign BPJS dari perusahaan tanggal 25 September terus mau mandiri kira-kira kapan ya? Dimandirikan. Kemudian tanggal terus mau dimandirikan kira-kira kapan apa ini? Apa? Kalau resign BPJS dari perusahaan tanggal 25 September terus mau dimandirikan nanti Mau alih ke Mandiri. tanggal 25 September seharusnya sekarang bisa sih, jadi bisa langsung aktif. Kalau nanti udah di bulan November itu lama lagi aktifnya, harus nunggu 14 hari biasanya kalau untuk masa tunggu. Tapi kalau baru dinonaktifin September lalu dan bulan ini baru mau dialihkan, bisa kok langsung aktif, langsung dibayar, langsung aktif. Soalnya kemarin masih ikut dari PT, sekarang udah tak kerja jadi non aktif. Alih ke Mandiri aja Kak kalau mau aktif. Langsung hilang. Kak, kalau KIS Bekasi kota bisa dipakai di Bekasi Kota bisa dipakai di Bekasi Kabupaten enggak? Bekasi Kota ya bisa dipakai kabupaten ya. Kalau misalkan kakak ini dibayarkan pemerintah daerah Bekasi Kota, lalu kakak mau gunakan yang di kabupaten, misalkan kakak lagi berkunjung di kabupaten, itu hanya bisa gunakan 3 kali Kak, karena dia bisa pilih tempat berobat yang ada di daerahnya. BPJS tiba-tiba tidak ditanggung, malah suruh ke dinas sosial. Itu BPJS yang dari pemerintah ya Kak, Vinosop ya. Betul Kak, kalau yang BPJS tanggung pemerintah itu harus lapornya ke dinas sosial Kak, atau ke dinas kesehatan. Kak kalau mau nambahin anggota anak baru lahir lewat JKN bisa nggak? Atau harus chat Pandawa dulu? Lewat JKN bisa Kak Joni. Kalau udah ada kakak bisa ya Kak Joni ya. Kak mau nanya, kalau BPJS daerah Kalteng terus digunain di luar daerah itu bisa nggak ya? Bisa gunakan 3 kali. Kak Anastasia bisa berobat di luar domisili sebanyak 3 kali Kak. Kak, nih. Itu basah nih. ya sama cuci tangan. Nih. Ngeri juga. Keluar citra. Ya, lagi nih. Kak Anastasia ada. Kak mau daftarin anak BPJS, ikut BPJS aku PBI, bisa nggak? Gimana caranya? Lapor ke pemerintah setempat, itu di Dinkes atau Dinsos. Betul. Kak, anak keempat aku belum masuk BPJS Kesehatan, sudah daftar 2 kali tapi sampai sekarang belum masuk juga. Anak keempat. Tergantung nih, kalau anak keempat di tanggungan perusahaannya itu memang harus lapor. Tapi kalau mandiri bang, Ya berarti dialihkan ke Mandiri kalau anak keempat itu. Pas Keempat aku masuk ya sudah tercap 2 kali sampai sekarang belum masuk juga. Iya. Berarti kalau misalkan kakak terdaftar sebagai pekerja prima upah itu coba laporkan kalau pegawai swasta coba laporkan ke HRD apakah bisa dia untuk menanggung 1%-nya. Tapi kalau anak keempat itu dia harus dialihkan ke Mandiri dulu ya, Mas Citra. Jadi alihkan ke Mandiri. Nah untuk dialihkan ke Mandiri itu dia itu ditagihkan sejak dia lahir. Jadi teman-teman sobat JKN kalau misalkan lahiran ya istrinya anaknya langsung didaftarkan. Betul. Kenapa potongan JKN yang ditanggung perusahaan lebih besar? Kenapa Jin. potongan JKN yang ditanggung perusahaan lebih besar? ya karena memang sudah ini ya peraturan Peraturannya, presidennya ya iya. memang bahwasanya
perusahaan itu menanggung 4% dari upah yang dilaporkan dan 1%-nya itu dibayarkan oleh pekerjanya. Sebenarnya lebih untung sih kalau untuk pekerja karena potongnya 1%. Anggaplah kalau laporan gaji itu UMK Tanjung Pinang ya 36 misalnya. Kita bisa bayar kita bayar 36.000, kita udah aktif kita sendiri, istri dan 3 anak. Lumayan kalau mandiri kan kelas 2 lagi itu tadi 36.000. Nah, kalau kelas 2 mandiri itu kan per kepala 100.000 nih. Anggaplah 5 orang yang ditanggung udah 500. Dia lebih untung kan. Bandingnya jauh banget tuh dari 35 ke 500. Kak kalau kelewat deh. Kak kalau BPJS yang punya kalau BPJS yang punya perangkat desa nggak aktif belum dibayarkan maksudnya gimana ya? Berarti dari pemerintahnya itu Kak, Dari ya, Pemdanya dekat desanya. coba tanyakan ke bendahara desanya aja gitu. Biasa berkoordinasi sama BPKAD atau BPKPD atau ya betul BPKAD atau BPKAD atau BPKPD. Coba koordinasi. Dia kan ada 1% 4%. Kalau 4% dari dinas sosial itu. Kemudian kalau 1%-nya itu dari langsung dipotong tuh biasa sama BPKAD-nya langsung dipotong. Coba ditanyakan ya, dan dua-duanya harus sudah dibayarkan gitu. Kalau dua-duanya sudah terbayar baru aktif. Kak, aku mau masukin anak baru lahir, anak keempat, nggak bisa karenanya yang ditanggung cuma 3 anak. Ini berarti harus dialihkan ke mandiri tuh, Mandiri Kak. ya. Tuh. itu kalau mau ditanggung juga anak keempatnya Bisa untuk pekerja ya. Tapi untuk pekerja ini untuk penambahan 1% hanya berlaku untuk pekerja swasta, BUMN dan PNS pusat. Dan untuk sekarang untuk PNS daerah itu belum ada peraturan yang mengakomodir bahwasanya anak keempat dan seterusnya dapat ditanggung 1%. Oke. Kak komenku nggak kebaca. Kak Selfie coba komen lagi kak. Kelewat terus berarti komennya. Kenapa ini udah nih berarti harus ke kantor Dinsus. Betul Kak Joni. Oh, atau chat Chat Pandawa. Kak, kenapa yang bekerja di BPJS kalau berobat pakai asuransi? Pakai asuransi Kak Sena maksudnya gimana Kak? Ya, Kalau kita pribadi berobat tetap pakai BPJS Kak. Hmm. Karena kita semua aktif BPJS-nya. Kak udah resign terus nggak aktif lagi. Kemarin udah form di WA Pandawa itu gimana ya? Kak udah resign terus nggak aktif lagi. Kemarin udah isi form di WA Pandawa. Coba untuk kakak submit itu kan biasa kan ada nomor tiket ya Kak, ya, nomor tiket pelaporannya. Jadi kalau kakak mau lihat status transaksinya sudah berhasil, bisa dicek tuh di situ. Kalau sudah berhasil berarti sudah diproses keperluan kakak. Kak, lihat KIS bantuan pemerintah atau pemerintah daerah gimana ya? Ya, dicek aja di aplikasi mobil JKN ya Kak. Di aplikasi mobil JKN tuh di info peserta tuh biasa ada tulisannya Kak Amri Jaya. Yang APB, yang Pemda atau yang APBN. Kelewat lagi. Kelewat lagi komennya nih. Kak Selfie nih tadi. Mana komennya tak ada? Itu yang Fajar ya tadi ya terakhir. Iya. Kak BPJS bisa pindah keluar daerah KTP enggak? KTP. Kalau dibayarkan bayar sendiri bisa. Kak bayar Investor. sendiri atau pemberi kerja bisa. Kak kalau BPJS Mandiri nunggak 5 tahun itu kalau mau dibayar kena berapa kira-kira? 25 bulan aja Kak hari ini. Yang ditagihkan cuma 25 cuma bulan. 2 tahun ya. Plus 1 bulan berjalan. Plus 1 bulan. Kak kalau ganti Vaskes lewat aplikasi bisa nggak? Bisa Kak Irma. Aplikasi mobil JKN atau WhatsApp Pandawa juga bisa. Kalau BPJS pemerintah daerah dialihkan ke PBI JKN. Enggak. BPJS pemerintah daerah. Maksudnya bisa nggak gitu ya? Bisa enggak? Kak Devi coba lapor ke dinas sosial Kak. Iya. Oh jadi dari yang Pemda mau ke APBN. Iya supaya bisa pindah ke Pakuban Vaskes yang jauh kan. Iya betul. Kak BPJS tidak aktif, apa bisa diaktifkan kembali di aplikasi mobil JKN? Bisa, pilih aja perubahan data peserta, nanti pilih aja segmennya. Mulai itu Infoloker Pak Kak Viera. Kak Viera dipantau aja Kak di Instagram resmi BPJS Kesehatan atau di website resmi BPJS Kesehatan. Kak kalau ganti Vaskes bisa ada aplikasi ini udah itu nih.
Kak, persalinan normal bisa menggunakan BPJS tidak di RS? Bisa dong kak. Bisa Kak, tapi tetap sesuai alur ya Kak. Harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu Kak. Kalau BPJS pemerintah daerah bisa dialihkan ke PBI. Ini udah nih. Aku kemarin aku ke kantor BPJS katanya nggak bisa Aktifkan kembali jika sudah keluar kemauan sendiri. Kok nggak bisa? Bisa kok kak. Kalau Bisa, misalkan Kak. sudah non aktif, baik itu keluar kemauan sendiri ataupun non aktif akhir bulan, itu bisa dialihkan tuh ke mandiri. Betul. Pasti bisa Kak, nggak mungkin nggak bisa. Iya, yang penting status di sistemnya ya kak ya, status sistemnya sudah non aktif. Betul. Iya. Kalau masih aktif harus lapor Laporkan ke dulu HRD, ke dinotifikkan dulu. tempat kerja sebelumnya. Kak, kenapa pas cek mobil JKN nick aku bukan atas nama aku, tapi atas nama orang lain, kok bisa gitu? Iya, ini harus dicek dulu Kak Mia ya. Sylvia. Harus kita cek dulu Kak Mia datanya gitu. Saya bikin BPJS Mandiri tapi belum mempunyai KTP, apa pesertanya dan bikin online atau offline ya? Saya mau bikin BPJS Mandiri tapi belum punya KTP apa pesertanya. Yang penting NIK-nya sudah masuk di KK ya Kak Virgo ya. Jadi kalau misalkan sudah ada NIK di KK itu bisa dibikin BPJS-nya. Untuk persyaratannya kalau mandiri itu KK sama buku tabungan. BPJS kelas 1 tapi pas berobat baru dilihat resume medisnya kelas 2, itu gimana? BPJS kelas 1 tapi pas berobat baru harus kita cek dulu Kak selfie. Takutnya maksud kakak tuh FKTP tingkat pertama itu kelas 1 bukan. Dia kelasnya tuh dia di kanan atas, pojok kanan atas Iya. kelasnya. Harus kita pastiin dulu Kak selfie Kak. Betul. Nah kalau misalkan bener Kak selfie itu kelas 1 ya silakan pada hari yang sama boleh anggota keluarga datang ke kantor untuk Melapor. bisa melapor untuk pengecekan. Kak, tumben udah tanggal 7 kok BPJS Mandiri aku belum dibayarin lewat FBCA. Ini terkait auto debit ya Kak. Siapa Autodebit. DBK? Kak Desti Desti. ya. Ya baik untuk pengauto debitan itu biasanya di tanggal 5 atau tanggal 10. Nah, tapi kadang-kadang ada juga tanggal 7 di debitnya. Nah, itu kalau kakak mau memastikan coba langsung lapor ke banknya, tanyain kok tanggal 7 belum di debit nih gitu. Tapi saran kita supaya kartu kakak tetap aktif dan tidak ada kekhawatiran untuk mengakses pelayanan kesehatan, silakan dibayarkan manual aja dulu, lalu nanti besoknya atau hari yang sama kakak bisa konfirmasi ke pihak banknya gitu, coba ditanyakan. Udah 99 plus. Saya peserta mandiri BPJS mau dipindahkan ke pegawai, gimana syaratnya? Kak, game nih Mas Citra. Pegawai Ngapa? Mandiri mau jadi BPJS yang pegawai. Pegawai maksudnya CPNS ya mungkin Pekerja ya. lah pokoknya. Pekerja ya. Itu pastikan dulu bahwasanya di slip gaji memang sudah dipotong nih untuk iuran BPJS-nya. Kalau sudah, tanyakan kalau untuk badan usaha bisa tanyakan ke HRD-nya kenapa belum aktif. Kalau untuk ASN-nya itu bisa tanyakan ke badan kepegawaiannya atau bendaharanya. Nih spam nih. Kak, gimana cara bantuan iuran dari pemerintah itu lapor ke Dinkes atau Dinsos ya Kak? Kak, aplikasi JKN saya nggak bisa login karena pernah buat login 3 kakak berbeda. Bisa buka lagi nggak? Iya Kak Ulan, mungkin yang login itu dikeluarin dulu ya Bang ya, salah satu. ya, jadi yang nick yang pernah login di handphone kakak harus dia login di Handphone lain handphonenya dulu. supaya ketarik datanya. Iya. Untuk HP maksimal 3 akun, 3 NIK aja Kak Ulan. Kak, kalau iuran apa nih, Bay nih? Iuran apa nih? Kalau iuran pembayaran pertama nanti ada tagihan atau tunggakan nggak Kak? Kalau lupa iuran pembayaran pertama, kalau baru buat, kalau pertama kali misalnya VIA-nya belum aktif, belum berarti. Iya. Kak, kalau lupa iuran pembayaran pertama nanti ada tagihan atau tunggakan nggak Kak? Nggak, kalau misalkan kakak lewat dari masa penangguhan pembayaran yang 14 hari itu paling lambatnya, nah itu nanti VA-nya akan tertutup, kode pembayaran tertutup. Nah jika kakak nanti mau update virtual account ya, itu nanti kena 14 hari lagi Kak. BPJS saya tidak
BPJS yang BPJS saya yang tidaknya pegawai swasta mau diaktifkan kembali BPJS Mandiri. Gimana Kak? Tidak aktif ya kan? Dialihkan aja ke peserta Mandiri bisa melalui nomor WhatsApp Pandawa. Iya. Mobil JKN juga bisa langsung ada mobil JKN. Terima kasih Kak, nanti saya coba. Siap, sama-sama Kak Ulan. Kak, aku BPJS bekerja terus sekarang nggak kerja dan aktif. Oh, sama tadi. Diaktifkan kembali, alihkan menjadi peserta Mandiri. Iya. Jawab ini Bang, yang mana nih pertanyaannya? Udah kelewat Kak H, mohon maaf. Bisa dipencet ya? Nggak BPJS bisa. Mandiri Kak. BPJS Mandiri Kak, misal KTP saya Daerah tuh daerah Majalengka, terus pindah Vaskes ke daerah Depok, bisa nggak? Bisa. Bisa Kak, MS Store. Kak, untuk mengaktifkan kembali BPJS, bayarnya bagaimana? Mohon penjelasannya Kak. Kak, it's me. Harus didaftarkan dulu Kak. Mengaktifkan kembali BPJS ya. Kalau misalkan Kakak Mandiri. tunggakan Mandiri itu tinggal dibayarkan aja di kantor pos bisa, Pegadaian bisa. Kemudian di e-commerce, e-wallet juga bisa Kak. Kalau Kakak nggak tahu kode pembayaran, yang penting Kakak tahu ini nomor BPJS kesehatan Kakak. Nanti sampaikan aja. Alfamart, Indomaret juga bisa Kak. Nanti nomor handphone gimana? Nomornya udah nggak aktif, nomor WhatsApp Pandawa aja Kak. Bisa diganti. Atau kalau udah login mobil JKN, di mobil JKN bisa ganti nomor HP juga Kak. 2023. Kak, aku BPJS pekerja mau diaktifkan kembali ke Mandiri gimana? MTK Shop dialihkan ke peserta Mandiri Kak melalui WhatsApp Pandawa bisa. Mau tanya kalau pecah kakak BPJS kisnya masih bisa dipakai buat persalinan? Pecah kakak BPJS KIS. masih selama kartunya aktif bisa digunakan ya Kak. Kak siapa nih Kak Riani. ya? Kak, BPJS ada tunggakan gimana ya Kak? Kalau mau dipakai untuk aktif lagi harus bayar tunggakan Kak Alif. Iya. Mau tanya udah. Yang paling kiri namanya siapa Kak? Dapat salam dari Atalia Kaceh Malang. Siap Kak Atalia. Oh dengan siapa nih Kak Atalia? Ayu Hanifa. Oh berarti untuk Mas Citra ya? Ya. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Citra. Kalau resign tidak hormat, di hati bisa cairin nggak kayak dipecat gitu? Salah alamat nih Kak H. Kak H, kalau itu ke BPJS Tenaga Kerja Kak. Kita BPJS Kesehatan di sini Kak. Oke, makasih banyak kakak-kakak. Sehat murah rezeki. Amin. Siap. Sehat selalu juga Kak. Kasih KMM Store. Kak, bisa daftar BPJS gratis atau tanpa iuran? Ayam Penyet Nusantara. Bisa Kak, tapi lapor ke Dinkes atau Dinsos ya Kak Ayam Penyet ya. Ayam Penyet. Lucu namanya. Itu. It's me, pembayarannya berapa Kak? Kakak bisa cek Kak di nomor WhatsApp Pandawa tuh, cek tagihannya. Kalau maksud Kakak tanya kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa? Untuk kelas 1 itu 150.000 bayar mandirinya, kelas 2 100, kelas 3 35.000 per orang per bulan ya. Bang pulang jam berapa? MCM. Mantikazu. Pulang jam ntar lagi nih pulang nih kita nih 16.30. Kak, kalau pakai BPJS di luar provinsi bisa nggak? Bisa Kak Martin, kalau peserta Mandiri bisa. Bang, kalau pindah dari PBI ke Mandiri pas mau dibayar keterangannya sudah lunas, tapi belum aktif. PBI ke Mandiri ya? Nah, pas mau bayar tapi udah lunas keterangannya. Harus dicek dulu Kak datanya gitu. Kalau Kakak mau lihat itu, kalau Kakak sudah peralihan Mandiri, Kakak lihat di status di info iuran aja. Kalau masih ada tagihan berarti harus bayarkan. Kalau nggak ada tagihan berarti sudah dibayarkan gitu. Harus dicek. Bang, udah nih. Reward pembayaran juga bisa ya Kak. Info reward pembayaran juga ada. Bang, BPJS pemerintah tidak bisa pindah Vaskes ya? Yang dibayarkan pemerintah daerah iya nggak bisa pindah vaskes di luar daerahnya. Harus pilih tempat berobat puskesmas di daerah Di tersebut. daerah tersebut. BPJS apabila meninggal. ada yang meninggal mandi jenazahnya dibayar pribadi atau ditanggung BPJS. Mandi jenazah. Jenazahnya itu bisa konfirmasi ke Babul Khairatnya di masjid masing-masing biasanya. Iya. Mandi jenazah ya. Kak, lupa masuk JKN, no HP udah nggak aktif tapi belum dilampirkan email. Proses BPJS ganti no HP bisa.
Di WA Pandawa bisa Kak Sam Kacil. Kak BPJS nggak aktif padahal tiap bulan bayar. Itu gimana ya Kak? Kalau BPJS nggak aktif padahal tiap bulan bayar itu gimana? Harus kita cek dulu Kak Riana. Datanya itu harusnya kan kalau sudah Bayar pasti ya aktif. aktif. Nggak lama 1 jam setelah pembayaran aktif kok Kak. Cara pindah BPJS pemerintah ke Mandiri apa bisa online atau ke kantor? Iya. Kalau misalkan pindah BPJS Mandiri ke pemerintah ke Mandiri, kalau statusnya sudah nonaktif itu bisa tuh dialihkan tuh online. Secara online bisa Bang ya? Bisa. Nomor Rasa Pandawa bisa, mobil JKN juga bisa. Kak kemarin tanggal 22 September BPJS masih on, tapi tanggal 2 Oktober kemarin tiba-tiba merah. BPJS pemerintah. Kak Pipin, coba lapor ke ini Kak, Dinkes atau Dinsosnya Kak. Kenapa tiba-tiba dinonaktifkan? Aku BPJS Mandiri baru aktif, apa bisa langsung dipakai untuk lahiran? Tidak. Bisa, kalau udah aktif bisa, langsung bisa. Pas ke 1 bisa beda tempat nggak dengan istri? Beda. Beda. Kak Gada bisa. Pak gimana cara mengaktifkannya? Apa tadi nih Kak Katrina? Oh iya, kalau kakak udah buka aplikasi mobil JKN, pilih perubahan data peserta, nanti pilih yang segmen. Nanti udah langsung kakak lanjutkan aja. Kalau WhatsApp Pandawa, pilih kakak pengaktifkan kembali status kepesertaan. Nanti pilih beralih ke Mandiri. Kak BPJS saya Mandiri kenapa tiba-tiba berubah jadi PBI padahal ada tunggakan 12 bulan? Berarti diusulkan tuh Kak Iya. sama RT RW-nya. RW-nya. Alhamdulillah Kak udah diusulkan jadi aktif, dan untuk tunggakannya Kakak bisa dibayarkan juga, bisa dicicil juga Kak di program rehab. Betul. Kalau ada tunggakan BPJS Mandiri terus pindah ke kelas bisa ke pindah kelas bisa nggak? Apa? Kalau Mandiri lagi ada tunggakan pindah kelas Bang. Kalau secara aplikasi nggak bisa. Kak siapa namanya? Kak Larasati. Ya itu bisa datang ke kantor aja, nanti kita bantu. Betul. Ya, dengan catatan satu keluarga itu sudah terdaftar ya Kak. Kalau ada anggota keluarga yang belum terdaftar itu harus didaftarkan dulu. Sudah WA Pandawa, pas upload KTP sama foto susah terupload. Rencana mau ke BPJS keliling bisa nggak? Mungkin BPJS keliling. filenya Kak kebesaran atau gimana? Dan kalau mau datang ke BPJS keliling bisa Kak? Bisa Kak sama kecil. Cara pindahkan BPJS pemerintah Mandiri ke Mandiri apa bisa online atau kantor yang pemerintah masih aktif? Bisa online Cik? Apa? Alihkan dari PBI ke Mandiri. PBI Mandiri bisa dengan apa bisa kok, tadi udah jawab untuk pemerintah ke Mandiri secara online bisa dengan catatan yang pemerintahnya sudah nggak aktif ya Kak. Tapi ini masih aktif Bang. Kalau masih aktif nggak bisa. Masih aktif harus ke sini ya? Iya harus datang dulu. Kalau Kita harus masih- nonaktifkan dulu gitu. Kalau masih aktif harus ke kantor Kak Iya. MIF. Kalau kakak misalkan yang dibayarkan pemerintah pusat, ya kakak tinggal ubah aja paskesnya. Kalau kakak keperluannya hanya untuk perubahan paskes. BPJS Tanjung Balai Karimun bisa nggak Kak dipakai untuk melahirkan di Tanjung Pinang? Bisa. Bisa Kak. Siapa nih? 1326 bisa Kak? Bagaimana caranya BPJS Kesehatan masih di kakak orang tua pindah ke kakak sendiri? Tinggal di update datanya aja Kak Happy. Di nomor WhatsApp Pandawa bisa. Assalamualaikum Kak, anak saya umur 2 tahun belum punya BPJS. Apa bisa bikinin dari pemerintah? Lapornya ke dinas ya Kak. Iya. Bisa Kak lapor ke Dinkes atau Dinsos. Alamat kantor di mana ya Bang? Kak MIF untuk BPJS Kesehatan kalau kakak di Tanjung Pinang itu di Jalan Sunario Kak. Di turunan Jalan Sunario. Nunggak 1 tahun BPJS Mandiri. Dendanya berapa Kak? Kita nggak ada denda kalau untuk iuran. Paling kalau udah lunas semuanya, nanti kita nanti ada denda masa rawat inap. Nah selama 45 hari. Nah jadi kalau selama 45 hari itu
dirawat inap, itu nanti dendanya akan dihitung oleh rumah sakit. Tapi kalau tidak ada rawat inap nih, mau nggak ada berobat denda. aja di Vaskes, itu selama 45 hari nanti nggak akan ada tunggakan, tidak ada denda sama sekali kok. Nunggu 3 bulan ya kak kalau mau pindah lagi ke Pencet. Iya kak, kalau pindah Vaskes. Nunggu 3 bulan ya kak, bentar. Kak Deksiani, nunggu 3 bulan ya kak kalau mau pindah lagi ke Pencet satu keluarga, soalnya langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan aja kak. Ntar Bisa kita dibantu. bisa bantu, iya. Betul. Karena biasanya misalkan dia mau ubah anak nih, ya kan, lalu terpencet centang satu keluarga, padahal dia itu domisilinya di kota A, dipindahkan ke kota C misalkan, iya. itu bisa kok kita bantu pindahkan lagi, balik lagi ke kota A dia tempat berobatnya. Karena kan bukan salah ya, kepencet ya, tercentang satu keluarga. Apa ini? Tiba-tiba udah udah jam segini sih, ntar lagi ya. Kak mau nanya, bisa nggak BPJS pindah ke BPJS gratis kak? Bisa kak Rizal, coba laporkan aja ke dinasnya. Kak Fiende nggak sanggup bayar BPJS karena lagi nggak kerja. Boleh keluar nggak? Kak Fiende Dialihkan aja kak, yang dibayarkan pemerintah kak, coba kakak usulkan ke dinas gitu. kita saranin jadi peserta bantuan iuran Iya, aja kak, betul, Kak. ke Dinkes atau Dinsos. Punya nenek saya nunggak 5 bulan, rencana sudah nggak mau diterusin BPJS, gimana caranya? Kak Aufa. Paling tidak dialihkan ke pemerintah kak Aufa. Untuk penonaktifan itu nggak bisa ya kak. Iya. Penonaktifan itu bisa kalau misalkan ambil peserta meninggal atau sudah berada di luar negeri misalkan, itu bisa dinonaktifkan sementara gitu kalau yang ke luar negeri. Tapi kalau misalkan kakak mau stop, nggak mau diterusin, ya saran kita dialihkan ke mandiri aja, ke yang dibayarkan pemerintah. Ya, bantuan iuran. Jadi dibiarkan pemerintah Kak Aufa nanti. Betul. Cara update-nya gimana Kak melalui aplikasi JKN? Misal saya di kota A tapi membayarkan kota B, Kak Fani tadi bisa ya kak? Pelayarannya, kak cari ganti nomor handphone sudah nggak aktif. Nomor WhatsApp Pandawa bisa kak? Pandawa bisa. Permisi, bisa urus kantor BPJS Pinang nggak bang? Bisa kak, bisa urus kak. Ngurus BPJS bisa di mana aja ya kak? Kalau ngurus mandiri, kalau dia KTP-nya KTP luar, ngurus Tanjung Pinang tuh bisa. Kak, jika suami kerja tetapi tempat kerjanya beda, jika istri ke BPJS suami nggak bisa Kak kalau sama-sama kerja. Tempat kerja beda. Status pusat kok di mobil kan statusnya berubah jadi PPU sekarang. Tuh Cid. Ya update, karena update jadi pengkelompokan sih untuk pekerja semuanya. Betul. Itu ganti nama aja sih Kak. Tapi kalau untuk berobat nggak ada masalah kok. Iya. Kamu tanya login MJKN tapi nomor verifikasi tidak muncul-muncul padahal nomor sudah betul. Oh, pastikan OTP ya? Untuk OTP-nya pastikan nomor memiliki pulsa minimal 5.000 ya Bang, minimal. Minimal 1.000. Oh, 1.000 ya? Kode OTP ya? Iya, OTP. Iya, minimal 1.000. Minimal 1.000 ya Kak. Oke. Saya baru kena PHK, apakah bisa aktif terus? Kalau Kak, Bang untuk- Lani. Untuk PHK pastikan dulu di mobil JKN-nya apakah memang mendapatkan jaminan PHK. Jadi untuk jaminan PHK itu sebenarnya dapat ditanggung selama 6 bulan sejak dia di PHK. Nah, tiap bulan itu dia akan nonaktif. Setiap bulannya harus melapor ke kami juga, ke kantor BPJS. Dengan membawa surat keterangan belum bekerja. Nanti dia akan aktif di kelas 3 satu keluarga. Tapi ingat, berlakunya cuma 6 bulan. Setelah itu bisa dialihkan ke Mandiri Ya. ya. Oke. Katanya BPJS Ketenagakerjaan bisa nggak? Di sini BPJS Kesehatan Kak Nisa, maaf bisa, ya. Kak kalau nunggak 3 tahun gimana? Kak Bayar. Fudi bayarnya hanya 2 tahun 1 bulan Kak. 24 bulan. 24 2 tahun bulan. ya betul 2 tahun 1 bulan. Plus 1 bulan berjalan. Sudah ada pulsanya juga Kak, tapi masih belum bisa juga. Sudah ada pulsa. Oh, Nomor handphonenya berarti itu Kak. iya. Atau bisa juga login ini, minta OTP-nya dengan email juga bisa. Iya.
Oke, kira-kira Apakah bisa dialihkan apa? bisa diadakan BPJS pemerintah karena sebelumnya Pakai BPJS pemerintah. Bang Lana tadi apa ya pertanyaannya? Siapa? Bang Lana. Apa di Alfamart atau Kimberling bisa nggak usah ke kantor BPJS? Bayarnya ya kayak kalau misalkan Bayar Mbak bisa. Via Highway bisa Kak, bayar di Alfamart, Indomaret juga bisa. Agen-agen yang bisa pembayaran BPJS juga bisa. Kak, di aplikasi JKN kok anak saya data double? Iya tulisannya. Itu kenapa, Kak? Data Data ganda, ganda. maksudnya. Pasti satunya udah nonaktif. Iya, yang penting satunya udah nonaktif ya Kak. Kak, aku kan BPJS yang bayar pemerintah tapi sekarang Nggak dia ditanggung. tidak Nggak aktif ditanggung. lagi. Nah, Kak Cinta lapor ke Dinkes atau Dinsos lagi Kak kalau mau aktif lagi, Kak. Kak, masuk ke JKN setelah lupa password, no email, tidak terdaftar, gimana? Nomor handphone dan email. Ke Pandawa bisa, Ya, Kak? coba ganti aja nomor handphone di WhatsApp Pandawa Kak. Tuh. Kak, anak umur 2 tahun otomatis masuk BPJS atau harus daftar? Kak, anak saya umur 2 tahun otomatis masuk BPJS. Untuk perubahan data, penambahan anggota keluarga itu wajib dilaporkan Kak. Dia nggak otomatis. 40, Pak, masih ramai, Pak. Masih 40 orang. Tuh. Segini lagi. Kak, berhubung ini sudah masuk jam 16.30, teman-teman sobat JKN. Nah, kita itu nanti di hari Jumat juga ada live TikTok lagi ya, Kak. Betul. Jadi teman-teman sobat JKN bisa follow akun Instagram, akun TikTok BPJS Kesehatan Tanjung Pinang. Dan teman-teman juga bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya teman-teman ragu atau memang nggak tahu, nanti bisa tanyakan ke kita lagi. Betul. Nah, untuk itu live TikTok hari ini rasanya sudah cukup ya teman-teman ya. Iya. Sudah cukup ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke bisa datang ke kantor BPJS bisa atau live TikTok di Selanjutnya hari bisa. Jumat bisa juga, atau kakak bisa hubungi care center 165 atau sekedar informasi, cek status kepesertaan, cek info iuran bisa di nomor WhatsApp Pandawa ya Kak ya. Aksesnya 24 jam setiap hari Kak. Iya. Kemudian untuk perubahan-perubahan data yang kakaknya sudah bisa login di aplikasi mobil JKN bisa dilakukan di aplikasi mobil JKN. Kalau gitu teman-teman ya maaf ya yang belum bisa kami jawab Satu-satu. pertanyaannya ya. Jadi untuk Mungkin live TikTok hari ini kita sudah sudahi aja ya Kak. Mungkin teman-teman kalau misalnya butuh pertanyaan yang butuh dijawab banget bisa DM aja ke TikTok kita atau Iya, di iya. Instagram kita di JKN Betul, betul. Tanjung Pinang. Betul. Oke, ntar nih satu nih, pangsit rebus. Kalau masa denda sudah lewat, apakah saat rawat inap tetap bayar denda? Nggak perlu Tidak bayar. Kak, kalau udah lewat tidak. Oke. Mungkin sekian sobat JKN live kita hari ini karena sudah jamnya pulang. Mungkin sampai jumpa di live selanjutnya. Kita nanti live di hari Jumat. Kalau ada pertanyaan silakan komen di video terakhir kita, mungkin biar lebih gampang kita balas komennya. DM juga bisa. Betul. Jangan lupa follow TikTok kita, follow Instagram di JKN_KC Tanjung Pinang. Mungkin sekian dan Kami tutup teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, sore. selamat sore. Sampai jumpa.